Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pengantar kebahasaan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Merlin Bella, nomor induk mahasiswa saya 204022601. Saya berasal dari kelas A1 Akuntansi. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau mana suka yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, berekspresi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga adalah sistem kata atau simbol yang memungkinkan digunakan untuk berkomunikasi. Prinsip dasar bahasa dibagi menjadi 8. Yang pertama ada sistematik, yang kedua ada vokal atau tata bunyi, yang ketiga ada lambang arbitrer, yang keempat ada unik yang bersifat khas, yang kelima ada kebiasaan, yang keenam ada sarana komunikasi, yang ketujuh ada terkait budaya lokal, yang kedelapan ada dinamis. Aspek-aspek keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada keterampilan menyimak. Menyimak adalah kemampuan memahami pesan-pesan yang diungkapkan pembicara melalui lambang-lambang bunyi. Yang kedua ada keterampilan membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan pembaca untuk membangun makna dari pesan melalui tulisan. Yang ketiga ada keterampilan berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi. Yang keempat ada keterampilan menulis. Menulis adalah kegiatan membuat catatan atau informasi dengan media tulis. Yang pertama ada menyimak. Keterampilan menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar yang merupakan kemampuan menangkap bunyi lalu menjadikannya bekal atau bagian proses menyimak. Mendengar adalah bagian dari menyimak. Faktor-faktor penting dalam menyimak. Yang pertama ada membedakan antar bunyi fenomis. Yang kedua, mengingat kata-kata atau bunyi. Yang ketiga, mengidentifikasikan diksi. Yang keempat, menghubungkan tanda-tanda linguistik. Yang kelima, mengulang kata-kata penting dan ide-ide penting. Tahapan menyimak. Yang pertama ada mendengar. Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan oleh stimuli dalam ujaran atau hal lainnya. Yang kedua ada memahami. Mengerti dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh sang pembicara. Yang ketiga ada menginterpretasikan, menafsirkan isi dengan cermat dan teliti ujaran pembicara. Yang keempat ada mengevaluasi, menilai pendapat dan gagasan, keunggulan dan kelemahan, serta kebaikan dan kekurangan sang pembicara. Yang kelima ada menanggapi, memberikan imbal balik kepada lawan bicara. Ragam menyimak dibagi menjadi 2. Menyimak ekstensif. Menyimak yang bersifat umum atau dangkal. Ragam ini meliputi sosial, sekunder, estetik, dan pasif. Yang kedua ada menyimak intensif. Menyimak yang bersifat khusus memiliki arah dan kontrol yang jelas terhadap suatu hal. Ragam ini meliputi kritis, konsentratif, kreatif, eksploratif. Yang kedua ada membaca. Keterampilan membaca. Pembaca mengintegrasikan antara informasi atau pesan tulisan dengan pengetahuan atau pengalaman pribadi sehingga terkadang pembaca larut dalam alur tulisan yang selanjutnya menstimulus perasaan. Tingkat keterampilan membaca. Yang pertama ada tingkat dasar. Pembaca mampu menyuarakan dan merangkai lambang-lambang bunyi. Yang kedua, tingkat lanjutan. Pembaca memahami lambang-lambang tulisan dan bunyi. Yang ketiga ada tingkat mahir, yaitu pembaca menginterpretasikan lambang-lambang bunyi sesuai harapan penulis. Tujuan membaca yang pertama ada umum, yaitu mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, memperoleh kesenangan. Yang kedua ada khusus, mendapat informasi aktual, memperoleh keterangan sesuatu yang khusus dan problematis. Yang ketiga memberi penilaian kritis. Yang keempat memperoleh kenikmatan emosi. Yang kelima mengisi waktu. Jenis-jenis membaca. Membaca keras atau nyaring, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca reaktif, dan membaca analitik. Yang ketiga berbicara. Keterampilan berbicara. Unsur-unsur dalam berbicara.
Yang pertama, pembicara sebagai pemberi pesan. Yang kedua, pesan dalam bentuk lisan. Yang ketiga, adanya media lisan. Yang keempat, komunikan atau pendengar sebagai penerima pesan. Keterampilan berbicara dipengaruhi oleh yang pertama, kesempurnaan panca indera. Yang kedua, gaya berbicara. Yang kelima, metode penyampaian menciptakan kesan positif melalui pakaian yang sesuai, sikap tubuh yang mengesankan, ekspresi wajah yang menyenangkan, dan tata krama yang baik. Yang keempat, menulis. Keterampilan menulis. Unsur-unsur dalam menulis. Yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan. Yang kedua, pesan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, adanya media tulis. Yang kelima, pembaca sebagai penerima pesan. Keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, berintegritas, patriotik, dan memiliki kemampuan yang unggul dalam mengimplementasikan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih dari presentasi pengantar kebahasaan saya. Di sini saya akan mengajak kita semua mari menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar terjaga kelestariannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian.